Ya pemirsa, itu tadi kita sudah menyaksikan rangkaian prosesi pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14 Gibran Rakabuming Raka yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tadi. Pelantikan sendiri dan juga pengambilan sumpah jabatan diselenggarakan dan tadi dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan selanjutnya setelah sidang paripurna pelantikan dibuka, Prabowo Gibran masing-masing mengucapkan sumpah jabatan. Terima kasih oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada delegasi tamu negara. Prabowo Gibran dimohon tetap berada pada tempat duduk masing-masing dan mengikuti rangkaian acara sampai akhir. Ya pemirsa, tadi Prabowo Gibran setelah sidang paripurna pelantikan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani masing-masing mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024 hingga 2029. Selanjutnya, keduanya melakukan penandatanganan berita acara pelantikan dan juga penyerahan berita acara pelantikan. Ya pemirsa, nampak di layar kaca Anda, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14 Gibran Rakabuming Raka tengah menyapa sejumlah tamu negara yang turut menyaksikan jalannya pelantikan yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen pada hari ini. Diketahui ada sebanyak 35 tamu negara yang diundang. Di antaranya ada 23 kepala negara, kemudian 1 mantan presiden, 11 utusan khusus yang hadir langsung dalam pelantikan presiden dan wakil presiden baru. Bisa dilihat di layar kaca Anda, Prabowo Subianto dan juga Gibran sedang bersalaman dengan Sanana Gusmao dan juga menyapa sejumlah kepala negara maupun juga kepala pemerintahan yang hadir langsung dalam pelantikan presiden dan wakil presiden masa jabatan 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kepada seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat dan memberi kesempatan kepada tamu kehormatan negara sahabat meninggalkan ruang sidang paripurna. Selain tamu kehormatan negara pemirsa, nampak juga sejumlah mantan presiden dan juga ex-wakil presiden Indonesia yang juga turut hadir dalam pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah tokoh yang hadir pada hari ini diantaranya adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono,
Kemudian Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Tri Sutrisno. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Budiono. Kemudian juga Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala. Dan diketahui pemirsa, meskipun diundang, Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri tidak hadir dalam pelantikan lantaran alasan kesehatan. Ya pemirsa, dengan selesainya pelantikan Presiden pada kali ini menandakan bahwa usai purna tugas sebagai pemimpin negara bagi Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang dikabarkan selepas dari gedung DPR MPR RI akan menuju ke Istana Merdeka Jakarta yang akan langsung bertolak pulang ke Solo, Jawa Tengah melalui Bandara Halim Perdana Kusuma pemirsa. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa rencananya Presiden ke-8 Prabowo Subianto juga akan mengantarkan sampai ke Halim. Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa, Presiden ke-8 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka masih menyapa sejumlah tamu kehormatan negara yang masih berada di Kompleks Parlemen Senayan. Selain itu juga masih ada sejumlah tokoh lainnya seperti calon presiden yang turut berkontestasi di Pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo yang turut diundang dan hadir dalam pelantikan Prabowo Gibran siang hari ini. Selain itu juga ada sejumlah ketua umum partai politik yang turut ikut. Kemudian juga Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Kapolri, dan juga Jaksa Agung yang turut hadir dalam pelantikan Prabowo Gibran siang hari ini. Dan pemirsa, pada siang ini pidato Prabowo Subianto juga sempat menyampaikan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 masa jabatan 2024-2029, yang mana pidato disampaikan sempat tanpa teks. Kami silakan untuk dapat memberi jalan dan menempati kursi masing-masing. Pada pidato Prabowo hari ini ada sejumlah pokok bahasan yang disampaikan beliau. Di antaranya adalah soal tantangan, rintangan, hambatan, ancaman yang dihadapi oleh Indonesia. Prabowo menyampaikan bahwa tantangan besar yang dihadapi tidak hanya berasal dari luar saja, tapi juga banyak tantangan yang berasal dari diri sendiri. Karena kurang waspada dan juga tidak handal atau tidak piawai dalam mengurus kekayaan kita. Prabowo juga menyampaikan masih banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi, dan juga pemerintah serta masyarakat semua harus menjadi bangsa yang berani untuk memberantas masalah-masalah yang menjadi tantangan yang selama ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Prabowo menyampaikan selama ini masih banyak kasus-kasus korupsi, masih banyak penyelewengan, dan dirinya juga memastikan akan memberantas
korupsi secara tegas. Namun demikian, seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh dan harus menjalankan pemerintahan sebersih-bersihnya dengan diikuti dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan keras. Selain soal pemberantasan korupsi, pemirsa, Prabowo Subianto juga sempat menyinggung soal 4-5 tahun ke depan Indonesia akan mewujudkan swasembada pangan dan juga Indonesia siap untuk menjadi lumbung pangan dunia. Prabowo juga menyampaikan, pemirsa, pada pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 5 tahun ke depan, ia akan fokus pada swasembada energi. Di tengah kemungkinan terjadinya perang di mana-mana dan tidak boleh berketergantungan dengan negara-negara lain. Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat kaya. Tanaman kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin, kemudian juga memiliki geotermal yang cukup, batu bara yang sangat banyak, dan hal ini memungkinkan untuk Indonesia mewujudkan swasembada energi. Kemudian juga Prabowo Subianto sempat menyinggung soal pengelolaan air yang baik dan juga untuk mendistribusikan air kepada masyarakat dan juga semua subsidi harus dipastikan sampai kepada semua pihak yang membutuhkan, langsung kepada semua keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh ada aliran-aliran subsidi itu tidak sampai kepada semua yang membutuhkan. Anak-anak harus makan bergizi dan hal itu akan diwujudkan oleh Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029, Prabowo dan Gibran. Dan pemirsa, tadi di layar kaca Anda sempat terlihat Prabowo Subianto menyapa Anies Baswedan yang turut menyaksikan pelantikan hari ini. Prabowo sempat bersalaman dan juga berpelukan dengan Anies, serta juga ada Yusuf Kala, Tri Sutrisno, Budiono, dan saat ini Prabowo Subianto sedang berfoto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pemirsa, nampak juga saat ini Prabowo Subianto sedang bersalaman dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang juga pada hari ini turut menyaksikan bagaimana jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain menyapa sejumlah tamu kenegaraan, kemudian juga mantan presiden dan wakil presiden, kemudian ketua umum partai politik, Prabowo Subianto juga menyapa sejumlah anggota DPR yang hadir pada hari ini. Dan pemirsa, kita saksikan di layar kaca Gibran sedang bersalaman dengan Anies Baswedan, kemudian juga Puan Maharani pada siang hari ini.
Ya pemirsa, bahkan tadi selain pidato yang sangat menarik isinya pemirsa, juga ada kejadian menarik sekali di mana ketika usai mengucapkan janji sumpahnya sebagai Presiden RI ke-8 pemirsa, tak lama setelah itu Presiden RI ke-7 Joko Widodo terlihat mempersilahkan penerusnya Presiden Prabowo Subianto untuk duduk di kursi presiden pemirsa. Bahkan ketika itu juga momen ini sambut tepuk tangan dan juga sorakan meriah dari para hadirin di gedung DPR MPR Jakarta pemirsa, di mana Prabowo juga lantas mendekati Jokowi dan menyalami sang pendahulunya di depan mimbar. Jokowi pun sempat mempersilakan Prabowo bertukar kursi dengan dirinya, di mana Prabowo juga duduk di kursi presidennya beberapa waktu sebelum mengucapkan sumpah diduduki oleh Jokowi pemirsa. Ya pemirsa, per hari ini siang tadi di mana Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sudah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024-2029 pemirsa. Dan pemirsa, rencananya usai pelantikan di Kompleks Parlemen Senayan hari ini, Prabowo Gibran akan mengantarkan Presiden Joko Widodo ke Bandara Halim Perdana Kusuma, yang mana pada siang hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi akan langsung pulang ke Solo. Tidak hanya Presiden ke-8 yang akan mengantarkan Presiden ke-7 Jokowi ke Bandara Halim Perdana Kusuma, tapi juga Kementerian dari Kabinet Indonesia Maju juga turut serta nanti sore akan mengantarkan Presiden Jokowi ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pemirsa untuk langsung bertolak ke Solo, daerah asalnya. Namun kami masih menanti karena informasi yang beredar sebelumnya pemirsa setelah pelantikan yang berlangsung tadi pagi hingga siang ini, rencananya Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka juga akan langsung menuju sejumlah titik panggung untuk menyapa warga pada siang nanti pemirsa. Dan ini sembari perjalanannya menuju ke Istana Merdeka Jakarta untuk melaksanakan prosesi serah sambut. Betul sekali, Pram. Usai menjalani prosesi pelantikan hari ini, Prabowo Gibran dijadwalkan akan menyapa masyarakat dan menghampiri satu persatu panggung pesta rakyat. Betul. Di sepanjang ruas Jalan Sudirman Tamrin hingga Istana Merdeka. Ya, mungkin untuk masyarakat luas umumnya tidak bisa langsung menuju ke gedung DPR MPR Jakarta. Hanya dapat bisa memastikan atau menyaksikan langsung dari videotron dan beberapa layar yang sudah terpasang di sejumlah panggung pesta rakyat yang tersebar di sejumlah titik. Ada sejumlah 13 panggung pesta rakyat yang sudah tersebar. Dan di sebanyak 13 panggung pesta rakyat tersebut itu juga melibatkan UMKM di pinggir jalan, pedagang kaki lima, lalu juga ada makan gratis. Betul begitu. Sekali. Dan direncanakan ini akan berlangsung hingga sore nanti. Hingga usainya nanti diakhiri dengan mengantarkan Presiden Jokowi ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan ini informasi ini kami dapatkan dari pihak istana pemirsa terkait ikut mengantarnya Prabowo Subianto ke Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Terkait pengamanan pelantikan sendiri, hari ini ada 115.000 personel gabungan yang diturunkan pemirsa. Tidak hanya untuk mengamankan, tetapi juga memastikan kelancaran agenda pelantikan dan seluruh rangkaian yang diselenggarakan pada hari ini. Ya, benar sekali, mengingat betapa pentingnya acara pelantikan yang baru saja terjadi pemirsa, di mana ini ada aspek keamanan menjadi prioritas utama yang tidak bisa diabaikan, dan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan selama acara tersebut berbagai langkah juga telah dilakukan. Seperti tadi di antara katakan ada 115.000 personil
Ini terdiri dari 100.000 prajurit TNI dengan ditambah 15.000 personil kepolisian yang bertugas mengamankan lokasi pelantikan serta jalur-jalur yang mengarah ke tempat acara berlangsung pada hari ini, pemirsa. Dan pemirsa, seperti yang tadi sudah kami katakan sebelumnya, di Jakarta sendiri akan ada sebanyak 13 panggung pesta rakyat yang berada di sepanjang ruas Jalan Sudirman Tamrin hingga Istana Merdeka. Dan untuk akses masyarakat sendiri, masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan transportasi umum seperti LRT, MRT, dan Transjakarta yang masih beroperasi, dan bahkan memberi harga khusus untuk MRT dan juga KRL khusus Rp1 pada masyarakat yang hendak menggunakan moda transportasi tersebut hari ini.